fi kulliyatil lughati wal funun. Ingat ya, kamu nggak boleh coret-coret buku, jadi jangan megang pena kemudian bukunya dicoret-coret ya, nggak boleh diberi harakat. Sudah ada nggak yang memberi harakat? Kalau kamu buku ini kamu beri harakat, nanti pas baca ulang, oh Anda udah pintar bacanya, tapi bacanya tanpa pemikiran. Ya, sama dengan kita baca Al-Quran, nggak ngerti itu kenapa harus dibaca A, kenapa dibaca U, kenapa dibaca I, karena udah ada harakatnya. Ya, kalau sudah terlanjur Anda memberi harakat, tolong dihapus. Ya, jadi kalau Anda dilatih berpikir kritis gitu. Jadi kalau saya bisa misalnya Ahmadu Tolibun, itu otak Anda bekerja. Kenapa itu? Dia Ahmadu, nggak pakai tanwin lagi gitu. Ahmadu Tolibun. Nah, jangan kamu langsung wah cepat tuh tangannya, diharakatin semua. Itu ntar pas disuruh sama dosennya baca, oh lancar. Tapi kalau ditanya, apa kedudukan kata ini? Nggak tahu. Kenapa Anda baca dibaca an, dibaca in, dibaca u, a, i? Nggak tahu sebabnya. Karena Anda bukan menerapkan ilmu nahu. Tapi kayak baca Al-Quran. Baca Al-Quran memang nggak pernah ditanya, apa kedudukan kata dalam kalimat? Nggak pernah gitu. Inilah yang diprotes oleh dosen-dosen lain. Kita ini dosen saraf dengan dosen nahu itu diprotes sama dosen qiraah, apalagi dosen sastra. Kenapa tuh anak nggak bisa baca? Aku aja ya, sudah Anda coret tadi? Nggak apa-apa, ya, jujur kan dapat pahala gitu. Ya. Jadi kalau sudah, nanti tolong dihapus. Nah, Anda di samping buku ini ada buku catatan, harus ada buku tulis satu. Kemudian ada Anda setiap kita kuliah ini buat tanggal atau buat judul gitu ya. Bab 1 juga ada bab pelajaran 1, pelajaran 2. Apa saja catatan yang Anda buat di pelajaran 1, pelajaran 2? Baik harakat, baik makna kata gitu. Ini kan kamu orang udah capek-capek cetak, kemudian kamu cetak ulang lagi gitu. Ntar ketemu kosakata yang sulit, lu langsung dicatat di situ artinya itu. Sampai kamu tamat, nggak akan nempel di kepala Anda bahwa kosakata itu artinya itu, karena otak Anda tidak bekerja. Paham maksud saya? Ini bukan untuk saya ya. Saya kalau caranya ngomong dulu Pak, buku saya nggak boleh dicoret-coret. Buku saya yang mana? Ya ini buku saraf gitu. Wah ibu kejem banget kan, yang beli saya, duit saya yang beli duit saya gitu. Bukan masalah duitnya ya, tapi masalah ilmunya. Jadi kalau kamu coret-coret, kamu tidak akan pernah pintar ya. Jadi nanti uji ntar dengan teman ya, dengan teman, saya nih baca teks ini udah benar nggak gitu. Oh kalau teman Anda juga sambil belajar. Jadi belajarnya harus ada kelompok lah, paling kurang 2 orang saling mendengarkan. Yang satu baca, yang satu mendengarkan. Ini bacaannya udah benar. Kenapa ya harus itu harakatnya? Kenapa harus itu? Itu yang harus Anda lakukan. Kalau nggak ada analisa begitu, Anda tidak akan pernah menguasai ilmu nahwu saraf ya. Ini bukan belajar baca Al-Quran ya. Kejam banget ibu ya. Hah? Kejam ibunya. Hah? Udah Ustaz ya. Ya, demi Anda udah ngeluarin uang mahal-mahal untuk kuliah, tapi tamat di sini nggak ada yang Anda bawa karena cara belajarnya nggak benar. Jadi jangan hanya Anda menuntut cara dosen mengajar, tetapi juga
Anda harus menuntut diri Anda cara belajar yang benar. Ini sengaja nggak ada diberi harakat. Bukan malas ini dosen, tapi untuk latihan, untuk menguji kemampuan Anda membaca teks tanpa harakat. Gitu ya. Jadi karena itu jangan sekali-kali Anda tambah. Kalau Anda tahu, saya dulu mempraktekkan apa? Ini saya jadi bercerita sebentar, ini demi Anda. Di akhir perkuliahan atau tengah TS, itu buku Anda itu saya periksa semuanya. Andai kata ada yang dicoret-coret padahal udah diperingatkan di awal perkuliahan, tapi mungkin dia nggak datang atau bagaimana, akhirnya dia juga coret-coret, itu saya ambil bukunya, kemudian suruh beli lagi yang baru. Dulu. Ya, kayaknya kejam gitu ya. Tapi maksudnya, yang namanya ibu-ibu itu memang keras, tapi hatinya lembut gitu ya. Ya. Demi anak muridnya gitu. Sudah. Kalau sekarang gimana, saya nggak bisa ngecek buku Anda nanti. Ya, jadi saya beri kepercayaan, ya, saya beri kepercayaan demi Anda. Kalau orang diberi kepercayaan dikhianati, apa namanya? Munafik. Mau nggak jadi orang munafik? Nggak mau, ya. Jadi ya, saya beri kepercayaan Anda jangan sampai mencoret-coret buku karena saya tidak pernah tahu Anda memperlakukan buku yang Anda beli. Sudah? Sampai mana tadi? Jadi panjang ceritanya. Jadi ini saya akan ngomong sekali ini aja. Nggak berulang-ulang. Ya, jangan lupa. Sampai sini tadi ya. Ya jelisu Ahmadu. Kamu perhatikan itu. Bacaan saya itu hendaknya nanti jadi pertanyaan. Kok ibu bacanya Ahmadu, kok nggak Ahmadun? Ya. Harusnya Anda begitu, gitu, kritis. Ini abad 21. Manusia itu, siswa itu harus berpikir kritis. Ya. Jadi dengan cara saya begini, hendaknya Anda juga, maksudnya saya menanamkan Anda berpikir kritis. Ya. Ya jelisu Ahmadu al-ana fissanatis saniyati. Maka saya baca semua harakat. Ya, supaya Anda pelajari. Wa talibun mujtahidun. Kalau bacaan biasanya begini aja. Wa talibun mujtahid gitu ya. Nih 10 menit lagi udah join lagi nih. Yahduru qabla mau'idil hissati wada iman yajlisu fil amami wa yahsulu ala akbari natijatin fi jami'il mawadid dirasiyati lam yamurra. Hati loh. Jadi kalau biasanya kalau lam tuh fi'il mudhari'nya mati, tapi ini enggak. Lam yamurra al yaumu illa ayyaqra'a kitaban fal qira'atu min ihda hiwayatihi. Sampai situ ada nggak dari tadi kosakata yang apa? Tapi pertanyaan mungkin. Ya. Kan kalau misalnya kan lam terus habis itu kayak tadi ketemu lam yamurro Ya. apa lam. Kenapa tidak dibaca lam yamur gitu ya? Karena fiil ini pakai tasydid gitu ya. Kalau kita baca lam yamur berarti kita mensukunkan dua huruf. Nah, itu namanya nanti pelajaran kita di unit 4, unit 3. Jadi itu namanya fi'il mudha'af. Ya. Marra yamurru bukan marara yamruru, bukan begitu ya. Di marra yamurru. Makanya dia punya judul sendiri untuk membahasnya karena dia punya masalah. Nah, jadi sekarang
Gak usah kaidahnya Anda hafal dulu, tapi asal ketemu fiil yang pakai tasydid di belakangnya, kalau masuk lam, sukunnya diganti fathah. Lam yamurra. Nah, itu jadi catatan buat Anda itu. Ya, itu catatan dibuat di dalam catatan gitu. Ya. Kalau kosakata nggak ada ya. Oh iya. Hiwayah apa hiwayah? Fal qira'atu min ihda hiwayatihi. Hobi ya. Jadi dia membaca itu adalah hobinya gitu. Jami'u ashabihi fil fasli yuhibbunahu. Ya. Ashab teman ya. Li'annahu yusa'iduhum indama yahtajuna ilaihi fid dirasati khasah. Tadi karena dia senang membaca, ilmunya agak beda dengan teman-teman yang kurang senang membaca. Tapi dia juga punya kepribadian yang baik, suka nolong teman dia. Itulah dia si Ahmad ya. Itu si Ahmad, kita bercerita Mahmudatun, nah, pakai tanwin ya. Mahmudatun zami tas'alu an maudu'id darsil madi fis sarfi. Ya, jadi dia minggu lalu nggak masuk, maka dia nanya kepada si Ahmad tentang pelajaran saraf minggu lalu. Li'annaha lam tafhamhu jayyida. Ya, lam. Nah, ini kalau di sini kelihatan nih. Lam tafhamhu. Faqalat lahu hal tasmahu li an tashrahal mawdu'a as-sabiqa fi sarfi alladhi lam afhamhu. Ya. Boleh enggak? Gitu kan gitu ya. Boleh enggak kamu gitu ya. Bahasa kita, bahasa gaul Anda gitu ya. Di hal tasmahu li an tashrahal mawdu'a as-sabiqa fi sarfi alladhi lam afhamhu. Wa ahsibu annaka fahimtahu. Ya. Ya. Fa ajaba, "Na'am, bikulli surur." Oh, orangnya sangat supel nih. Bikulli surur ya Mahmudah. Kalau saya harakatin lagi ya Mahmudatu. Oh, nggak pakai tanwin dia. Beda tadi. Kalau tadi namanya Mahmudatun, tiba di sini menjadi ya Mahmudatu. Itu di mana pelajarannya di Nahu 3, jauh banget, ilmu nada namanya. Ya, tuh semuanya. Kenapa kita baca u a i bertanwin tidak bertawin, itu semuanya ilmu nahu semua gitu ya. Yumkinuna an nabahatha anhu ba'dal hissati tsaniyati fil fasl. Ya, nanti kita bahas lagi deh di jam kedua gitu. Wa qalat tayyib syukran lak wa ajaba afwa gitu ya. Udah? Paham ya teksnya? Dari teks tadi diambil ada 8 kosakata yang bergaris bawah itu. Yahsulu daiman ala akbari natijatin. Ya. Dia selalu mendapat nilai tinggi ini. Di sini istilahnya akbar, bukan besar ya, bukan nilai besar. Tapi kita biasanya mengatakan itu nilai tinggi gitu ya. Tapi penggunaan katanya bukan a'la tapi akbar. Ala akbari natijatin. Sanian. Lam, ini nggak dibahas, nggak digaris bawahi karena ini belum waktunya dipelajari. Ya, jadi yang di garis bawah ini lam yamurra al-yauma illa ayyaqra'a. Tsumma tas'alu an mawdu'id darsil madi fi sarf. Yajlisu da'iman fil amami. Tsumma hal tasmahu li an tashraha. Tasmahu an tashraha. Tsumma lam afhamhu ya. Suma wa ahsibu annaka fahimtahu yumkinuna annabhaza. Jadi yang diambil kata-kata yang bergaris di bawah ya.
Kemudian di pembahasan dijelaskan ta'ammalil kalimatil. Wah, masih orang udah mau tutup baru datang. Sultan Bayu Ananda. Anda perhatikan kata yang bergaris di bawah, tajid annaha tashtamilu 'alal af'alil lati tadullu 'ala hudusil fi'li fi zamanin hadirin. Jadi semua kata kerja itu menunjukkan bahwa terjadinya pekerjaan itu pada masa sekarang. Fi zamanin hadirin. Al-an ya. Awil mustaqbal atau untuk masa yang akan datang ya. Au mustaqbilin. Kenapa pakai alif lam dia? Wa tusamma bil af'alil mudhara'ah. Maka itulah yang disebut dengan fi'il mudhari'. Wa qad ikhtalafat abwabu tilkal af'al fi sittati abwab. Kalau kemarin fi'il madhi ada 3 pola, maka dalam fi sittati abwabin. Kalau itu sudah disebut 6 bab istilahnya gitu ya. Fi'il mudhari itu memiliki 6 bab gitu. Kemudian wa qad ittasalat bi dhamairir rafa al muttasilah. Sungguhnya dia juga berhubungan dengan dhamir-dhamir rafa muttasil lil mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Allati tubda'u bi ahrufil mudhara'ah al arba'ah. Dan fi'il mudhari itu berhubungan didahului oleh huruf-huruf yang 4, yaitu hamzah, nun, ta, ya. Ini merupakan penanda dari fi'il mudhari. Selalu dia didahului oleh huruf a, ha lil mutakallim, nun lil mutakallimin, ya. Ta bisa lil mukhatab wa lil ghaibah, sedangkan ya lil ghaib gitu ya. Ini bisa Anda terangkan itu. Jadi a itu lil mutakallim, na lil mutakallimin, taknya nah itu bisa untuk orang kedua semuanya, baik laki dan perempuan. Sedangkan bisa juga untuk lil ghaibah, orang ketiga perempuan. Kemudian ya adalah lil ghaib, untuk orang ketiga laki-laki ya. Ini contoh di sini. Kalimat yahsulu al-fi'lul mudhari wa harakatu. Nah ini perhatian kita jangan cemburu. Selamat pagi semua. Bye-bye. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, apa yang cemburu-cemburu? Kawan-kawan cemburu saya di medan ini, cikgu. Wah, hebatnya Ihsan. Menang larian maraton. Bukan saya, tapi cikgu saya yang menang. Maraton tu acara larian jarak jauh. Siapa pernah masuk larian jarak jauh macam ni? Tak pernah, cikgu. Lain kali kalau ada larian lagi, boleh kita lari ramai-ramai. Tiap-tiap kali masuk, mesti menang dan dapat medal. Larian ni pun banyak-banyak.
diingatkan tadi teman Anda yang terlambat, mana tahu dia nggak ngerti sistem ini, tadi harus join lagi gitu. Dikirain udah habis saja. Nggak tahu saya siapa yang terlambat tadi itu. Itu repotnya kalau terlambat, kadang-kadang ada informasi-informasi ya saya nggak ngulang-ngulang lagi kan habis waktu. Alat ya, mulia itu orang yang saf pertama kan gitu. Anda itu kan 45. Tadi kita berapa? Saya nggak cek ulang berapa yang hadir tadi semua. 47. 50. Sama aja dalam agama ya, ada kalau sudah ada aturannya ya jangan dilanggar gitu ya. Kemudian tadi dikatakan kadang-kadang dia berhubungan dengan dhamir rafa. Nah, sama aja nanti ada lil mutakallim, lil mukhatab dan lil ghaib gitu. Tambah lagi jadi udah 50 berapa? Udah 51 ya, 51 soalnya dengan saya ya 51, mahasiswanya baru 50 itu ya. Ya, dalam di fi'il yahsulu ya, kita lihat harakat ain fi'ilnya dhammah, harakatu wasatiha dhammatun. Nah, nanti dia sebetulnya dia punya nama. Ya, tapi walaupun Anda nggak perhatikan dulu bab ini, dia punya nama nanti. Ini namanya bab Nasara. Tapi karena udah tertulis di sini, kenapa dia disebut Nasara? Kata Nasara itu dijadikan pola, gitu. Karena Nasara yang suruh. Maka ahli sorah mengambil kata Nasara itu dijadikan patokan. Maka dia disebut bab Nasara. Ya, fatubda'u biharfil ya, maka dia dimulai dengan huruf ya. Wa dhamiruha al-mufrad al-mudzakkar lil ghaib. Nah, ini juga lil ghaib mustatir takdiruhu huwa. Sekarang jangan ini yang dulu kita baca membingungkan Anda. Nanti saya langsung aja dulu, nanti Anda cek keterangan saya dengan syarah gitu ya, nyambung apa tidak gitu. Jadi ini saya ambil ke sini dulu supaya jangan Anda jangan kita dulu menerjemahkan itu teksnya gitu. Tapi yang penting gini,
tadi sudah dinyatakan bahwa al-fi'lul mudhari' ma yadullu ala zamanin hadirin aw mustaqbalin. Artinya yahdusul fi'lu aw hadath zamanin hadirin wa mustaqbalin. Jadi yang dikatakan fi'il mudhari' yaitu kata kerja menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Ingat ya, mudhari' itu masa sekarang, masa yang akan. Jadi bukan hanya sekarang, tapi masuk masa yang akan datang. Malah bisa dikategorikan untuk selama-lamanya. Kalau memang kejadiannya itu bisa berlangsung seterusnya, maka kita akan menggunakan fiilnya adalah fiil mudhari' gitu ya. Misalnya apa ya? Nusalli gitu ya. Nusalli yauman khamsata marrat gitu misalnya. Itu artinya biar kemarin, biar sekarang, biar masa yang akan datang, itu adalah kita selalu melakukan itu. Musallil mu'minun gitu misalnya. Yusallil mu'minun, orang-orang yang beriman itu selalu melakukan. Jadi satu pekerjaan yang rutin gitu ya. Dalam bahasa Inggris selalu kalau keterangan begitu, kalau ada kata always gitu ya, always gitu ya, selalu gitu. Sudah, itu yang dimaksud dengan makna dari fi'il mudhari. Tadi di dalam syarah tadi ini kesimpulannya, saya pengennya nerangkannya dengan pola ini aja. Auzanul madi. Nah, jadi pembentukan fi'il mudhari selalu berpijak kepada induknya di sini madi gitu. Maka kemarin pelajaran kita madi itu ada 3 pola. Ya, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula ya. Maka ini jadi patokan. Coba Anda perhatikan fa'ala dulu. Fa'ala ini punya anak 3 dia. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Dari fa'ala ini ada 3 kemungkinan. Nah, ini tambah repot kita. Ya, maka Anda melihat misalnya apa tadi? Hasala kok yahsulu. Karena dia kelompok ini nih, kelompok di atas. Tapi kalau fataha ini ya, ini fiilnya. Fataha kok yaftahu. Jangan sekali-kali Anda baca menjadi yaftuhu atau yaftihu, salah dia. Kemudian ada juga fa'ala yaf'ilu seperti doroba yadribu. Ini namanya gejala kebahasaannya begini gitu. Dan Anda nggak boleh protes, ini bahasa orang. Bahasa orang Arab ya begitu. Dan harus Anda pahami itu gitu. Bahwa dari fa'ala akan memunculkan 3 kemungkinan. Kemungkinan itu harus dipastikan di kamus. Itu nggak boleh kita semau kita. Jadi kalau ketemu fi'il madhi gini, maka Anda pastikan harakat ain fi'ilnya dhammah kah, fathah kah, kasrah kah. Ya. Kalau selama ini kan kalau Anda di tingkat S1 atau S1, SLTP, SLTA, ada yang belajar dari sanawiyah gitu, ibtidaiyah juga ada ya. Kan nggak pernah itu dibicarakan. Ya, pokoknya Anda hanya disuruh kata bayak tubuh gitu ya. Nah, jadi dilatih aja. Anda dilatih pendengarannya kalau kata fi'il mudhari'nya yaktubu gitu. Tapi ketemu kata kerja yang nggak pernah dipakai, bingung gitu ya. Maka untuk memastikannya kalau udah mahasiswa harus pasti gitu. Yang nggak boleh main terka-terka. Karena kita semuanya berdasarkan secara ilmiah, maka harus dicari rujukan benarnya. Maka ini sengaja diambil kata patokan di sini
maka disebut abwabul fi'li. Ini bab fi'il ya. Tapi sebetulnya bab fi'il ini, istilah bab fi'il ini sebetulnya pada unit 2 nanti akan dibahas lebih dalam, itu pada fi'il mujarrad gitu. Tapi karena ini sudah ada muncul di sini, ya nggak apa-apa ya. Maka nasara, fataha, doroba dijadikan oleh ahli sharaf sebagai model. Nah, jadi kita Anda dalam otaknya sudah menghafal kata nasara yang suruh, kata fataha yaftahu, kata doroba yadribu. Nah, cuma nanti ketemu kosakata di dalam teks, maka Anda harus bisa memilah dia kelompok nasara yang surukah, kelompok fataha yaftahukah, atau kelompok doroba yadribu. Ya, itu untuk fa'ala. Kita lanjut ke fa'ila. Fa'ila anaknya 2 aja. Fa'ila itu hanya ada 2 kemungkinan, bisa yaf'alu dan bisa yaf'ilu. Dari fa'ila tidak pernah muncul jadi yaf'ulu. Kok begitu? Enggak tahu saya, dari sononya begitu. Ya, itu gejala bahasanya begitu. Ada alasan rasionalnya nggak ada gitu. Ya. Maka yang dijadikan patokan polanya diambil oleh ahli sharaf itu, kita cari di beberapa buku ada kata alima, kadang-kadang fariha gitu ya. Jadi yang dijadikan patokan ada 2 saya temukan. Ada bab alima atau bab fariha. Fariha yafrahu, alima ya'lamu ya. Kemudian ada fa'ila yaf'ilu. Itu pada kata hasiba yahsibu. Bu, saya pernah menemukan yahsabu. Mungkin artinya beda gitu. Jadi harakat ain fi'il itu kalau berbeda harakatnya mungkin saja maknanya jadi berbeda. Kalau andai kata sama juga artinya, mungkin itu masalah dialek satu daerah. Misalnya dialek Arab Saudi dengan dialek Yordan, dialek Mesir, itu bisa beda-beda gitu. Jadi kalau terjadi itu, mungkin itu masalah dialek. Dialek itu apa? Bahasa yang biasa dipergunakan oleh daerah tertentu gitu ya. Jadi jangan dipertentangkan. Tapi secara ilmunya, fi'il yang berasal dari fa'ila ada 2 kemungkinan, ada yaf'alu dan ada yaf'ilu. Sedangkan fa'ula anaknya cuma 1 aja. Jadi dari fa'ula nggak akan pernah menjadi yaf'alu, tidak akan pernah menjadi yaf'ilu. Jadi yang sangat supel itu adalah kata kerja fa'ala. Turunannya ada 3 macam. Fa'ila ada 2 macam, fa'ula nggak punya, dia cuma satu-satunya. Ya, maka ini yang di tengah ini itu dijadikan sebagai pola katanya yang diambil. Maka sering disebut ya, kalau fa'ala yaf'ulu bab nasara, fa'ala yaf'alu bab fataha, fa'ala yaf'ilu itu bab doroba. Kalau fa'ila yaf'alu itu bab alima, fa'ila yaf'ilu itu namanya bab hasiba. Sedangkan fa'ula yaf'ulu disebut bab karuma. Nanti juga di dalam buku Sora akan ketemu itu. Kalau bab nasara itu apa? Itu namanya sering disebut, coba perhatikan, tak boleh meleng, fathu dhammin. Apa itu pengertiannya? Jadi bab nasara itu adalah fathu dhammin. Apa pengertiannya? Ainnya fathah indal madhi, dhammah indal mudhari. Itu namanya fathu dhammin. Ya. Fa'ala ya'alu, bab fataha itu namanya fathatani. Nah ini sebetulnya akan dibahas lebih dalam di mujarrad nanti. Ya.
Kalau ini namanya fathu kasrin, fathah ain madhi, kasrah ain mudhari. Kalau ini namanya kasru fathin, kasrah ain madhi, fathah ain mudhari. Kalau yang ini fa'ila yaf'ilu kasratani, kedua-duanya ainnya berharakat kasrah. Sedangkan fa'ula yaf'ulu namanya dhammatani. Oh, banyak banget istilah yang harus Anda pahami. Jadi sangat sayang sekali Anda tidak hadir perkuliahan, tidak dengar suara saya nerangin itu apa? Karenanya sama temannya tahu, katanya udah bingung ya. Jadi harus usahakanlah Anda bagaimana sebaik mungkin untuk bisa hadir tiap perkuliahan. Memang ada halangan yang nggak bisa diatasi. Sudah konsep mudhari itu baru masalah pola dasar fi'il mudhari gitu. Ya. Jadi pola dari fi'il mudhari ada 6 tadi dikatakan. Jadi ada polanya fathu dhammu, bukan fathu dhamin, fathatani, fathu kasrin, kasru fathin, kasratani dengan dhammatani, atau disebut babnya bab nasara, bab fataha, bab daraba, bab alima, bab itu pengertiannya bahwa kemungkinan optional. Nah itu ya, kalau dalam ini istilahnya pilihan dan fi'il mudhari itu harakat ain fi'ilnya ya tetap aja tidak ada u, ada a, ada i. Tapi kita harus hati-hati apa dasarnya fi'il madhinya, harus paham. Ya. Jadi kalau dia fa'ala baru ada 3 kemungkinan. Tapi kalau fa'ila hanya 2 kemungkinan. Sedangkan fa'ula memiliki 1 saja pilihannya, nggak ada yang lain. Jadi ini baru pola dasar dari fi'il mudhari ya. Nah, sekarang baru masuk ke kajian kedua, yaitu bahwa fi'il mudhari juga berhubungan dengan dhamir rafa. Kemarin sudah dijelaskan yang dimaksud dengan dhamir rafa, dhamirnya berkedudukan sebagai fa'il. Maka di fi'il mudhari juga akan ditemukan nanti bahwa dhamir rafa'nya baris. Masih ingat apa istilah baris? Nampak, kelihatan. Lawannya mustatir. Kelihatan, mustatir. Ya itu makhluk Allah ya begitu. Ada yang nyata kayak kita, ada yang nggak nyata yaitu jin gitu ya. Ya, jadi konsep bahasa Arab itu sangat sesuai dengan kondisi kaidah kehidupan manusianya, sangat erat hubungannya dengan ajaran-ajaran atau kaidah-kaidah dalam agama. Maka kalau kita lebih mendalami konsep-konsep kaidah bahasa Arab, nanti akan muncul suatu pemikiran dalam otak kita. Kayak gini banget nih bahasa Arab. Maka inilah satu alasan kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena kaidah-kaidahnya itu sangat erat hubungannya dengan kaidah-kaidah aturan agama. Gitu. Ya, laki perempuan aja kan ada aturannya beda. Di dalam bahasa Arab juga aturan muzakkar dengan muannas beda. Nggak sembarangan. Jadi itu, makin kita gali kaidah bahasa Arab, maka kita yakin benar bahwa itulah rahasia kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Kenapa tidak bahasa Indonesia ya? Kalau bahasa Indonesia nggak capek-capek ini belajar bahasa Arab. Nah, ini ada dhamir rafa baris. Nah itu yang rafa muttasil maknanya sama aja dengan rafa baris. Tapi ada dhamir rafa mustatir. Jadi dalam fi'il mudhari juga ada dhamir rafa muttasil atau baris dan juga ada mustatir. Sekarang kita lihat
dia juga ada yang mutakalim, ada yang mukhatab, ada yang ghaib begitu. Yang mutakalim ada untuk sendiri, mufrad, nah ini diambil kata fahima ya, berarti yang diambil yang pola terakhir nih, bukan pola ke fahima yang ini ya, fahima yafhamu ya, menjadi afhamu. Jadi bagaimana cara mengubah madi ke mudhari tadi dengan menambahkan ada 4 macam tadi, namanya huruf mudhara'ah. Apa artinya huruf mudhara'ah? Bisa diterjemahkan nggak itu huruf mudhara'ah? Huruf menunjukkan fiilnya untuk menunjukkan terjadinya pekerjaan untuk masa yang akan datang gitu. Jadi ada a ya, jadi ditempelkan di depan. Tadi fahima ya, kemudian ditempel di depan, kemudian fa fiilnya semuanya dimatikan gitu. Nah, jadi coba kita lihat di sini kan gitu nih. Ini yang dibuat di sini huruf mudhara'ahnya ya semua gitu. Tapi kelihatan bahwa semua fa-nya mati semua gitu. Yaf semuanya mati. Jadi walaupun nanti diubah hamzah juga gitu, af gitu ya. Kalau dia non, naf gitu. Kalau dia ta, taf. Kalau dia yaf gitu. Jadi pasti fa fiilnya mati. Kemudian ain fiilnya, ini masalah ain fiil di sini tadi ada yang u, ada yang a, ada yang i. Kemudian lam fiilnya secara dasar, hukum dasarnya lamnya menjadi dhammah gitu ya. Dasarnya, hukum dasarnya ya. Ada yang nanti yang bisa dibaca, ada juga yang tidak bisa dibaca gitu ya. Tapi yang secara hukumnya selalu marfu' gitu. Fi'il mudhari itu selalu marfu' ya. Nah, maka di sini untuk satu orang yang berbicara menjadi afhamu. Kalau dia ma'al ghair nafhamu gitu ya. Sekarang mukhatab, warnanya hanya warna hijau, sendirian dia, nggak ada yang lain gitu ya. Tafhamina, anti tafhamina. Jikalau kita bareng kalimat ini dengan dhamir muttasil, maka di sini ana afhamu, nahnu nafhamu, maka di sini anti tafhamina. Tapi seharusnya harus dalam jumlah mufidah ya. Kita hendaknya mengatakan sesuatu itu harus sesuai dengan kaidah kata kerjanya. Fahima itu namanya nanti akan kita pelajari di unit 3. Itu namanya fiilnya butuh objek gitu. Jadi kita nggak bisa saya paham, nggak bisa titik gitu, nggak, harus paham apa. Iya, jadi dia butuh objek. Jadi seharusnya apa ini kalimatnya? Ana afhamud darsa, nahnu nafhamud darsa. Jadi kata kerja itu baik bahasa Indonesia, bahasa Arab sama aja. Ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh objek gitu. Jadi kalau jalasa itu nggak butuh objek, cuma dia mungkin hanya sekadar tempat, keterangan tempat. Jalas itu boleh aja seperti itu. Aku duduk gitu. Kami duduknya di mana? Maka ada keterangan alal kursi gitu. Nah, itu biasanya pendalaman itu di dalam nahu gitu ya. Itu nahu. Tapi ya kadang-kadang nahu sorof tuh nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Tapi ada yang dominan kajian nahu, ada yang dominan kajian sorof. Nah, di sini nahnu nafhamud darsa, anti tafhaminad darsa. Ini kalau satu orang. Kalau 2 orang dia menjadi antuma tafhamani ad-darsa. Wah, ini apaan ini gitu ya. Tadi dari fahima, afhamu. Maka di sini ada penambahan anti tafhamina. Ya. Ada penambahan ya mati.
ada penambahan nun yang berharakat fathah, tafhamina. Kemudian tafhamani, ada penambahan alif dan ada penambahan nun tapi berharakat kasrah. Itu harus diperhatikan ya. Jangan tafhamana, nggak ada itu. Tafhamani. Kemudian kalau dia jamak, hunna tafhamna, ya, tafhanna darsa. Jadi ini memnya mati, kemudian ditambah dengan nun. Nah, sekarang masing-masing apa namanya gitu. Kamu lihat dulu untuk mukhatab muannas ini, semuanya ada nun di belakang gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak ada nunnya gitu. Ya. Tapi yang mana yang dhamir gitu ya. Nah, harus diperhatikan. Kalau yang di sini yang dhamir ya-nya ini. Ya. Kalau tafhamani yang mana yang dhamir? Alifnya gitu. Jangan dikatakan di sini dhamirnya nun. Ini dhamirnya ya di sini. Kalau ini alif. Kalau di sini dhamirnya nun. Nah, jadi walaupun ada nun sama nun, tapi ada nun yang dhamir, ada nun yang bukan dhamir. Nah, itu yang harus Anda perhatikan baik-baik. Ya. Ini ya-nya ya apa namanya? Dapat istilah baru. Ya, untuk mukhatabah orang yang diajak perempuan satu orang, maka dhamirnya namanya ya al-yaul mukhatabah. Ya mukhatabah. Kalau kemarin ada tak mutaharrikah, sini ada ya mukhatabah. Sedangkan alif ya, sama dengan madi ini. Ini namanya alif isnain aja. Ya. Sedangkan yang terakhir sama ada juga di madi, namanya non niswah. Tiba di muzakkar mukhatab, wah nggak berwarna ini, sama dengan tadi ya, mutakalim nggak pakai warna dia. Ingat, sama aja menerangan kemarin. Tanpa warna, tandanya di dalamnya dhamir mustatir kan kemarin. Kalau dia berwarna, pasti dia dhamir muttasil gitu. Tafhamani darsa. Tapi kalau di sini antum tafhamunad dars. Ada nun juga. Ini yang dhamirnya alif, kalau yang ini dhamirnya waw gitu ya. Kemudian ghaib, baik muzanna, muannas atau muzakkar, kalau ini enggak berwarna, tandanya dia dhamir mustatir. Oh, ada 3 yang tanpa warna. Oh, berarti ada 3 macam. Ya. Kemudian ada alif isnen, ada ini namanya huma tafhamani. Kalau ini hunna yafhamna. Di sini dhamirnya alif isnen, di sini dhamirnya ada nun niswah. Di sini huma juga sama lil muzakkar alif isnen. Di sini hum yafhamuna waw jam. Ya. Maka Anda bisa kita kesimpulan yang hijau ya mukhatabah itu dalam fi'il mudhari' ketemu hanya sekali, sedangkan alif isnen ketemu 4 kali, sedangkan nun niswah ketemu 2 kali, waw jamak ketemu 2 kali, fi'il yang di dalamnya ada dhamir mustatir ada ketemu 5 kali ya. Ini dari 14 tasrif fi'il mudhari' ya. Ini kesimpulannya tadi. Maka ad-dhamairur rafa al-muttasilah bil mudhari' jadi ada berapa macam cuma itu? Hanya 4 ya. Kalau di madi kemarin dhamir rafanya ada 5. Tiba di mudhari hanya 4. Satu apa? Alif isnen ada pada 4 kata. Waw jama ada pada 2 kata. Ya mukhatabah pada 1 kata. Nun niswah ada 2 kata. Ini berapa jumlahnya? 4 tambah 2 6 tambah 1 7 tambah 2
9. Jadi dari 14 hanya 9 yang memiliki dhamir rafa. Sedangkan tadi ada 5 yang tanpa warna, ya. Maka mulahazah, wajadna fil mudhari khamsata af'alin fiha dhamir mustatir takdiruhu. Nah, takdirnya ada ana, ada nahnu, ada anta, ada huwa, ada hiya. Nah, ini dia tadi. Jadi kalau di sini afhamu itu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Tiba di nafhamu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Tafhamu kan ini mukhatab, maka dhamir mustatirnya takdiruhu anta. Tafhamu ini ghaibah untuk perempuan, maka dhamir mustatirnya di sini takdiruhu hiya. Sedangkan lil muzakkar dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi ada ana, ada nahnu, ada anta, ada hiya, ada huwa. Iya. Ya. Jadi ada 5 macam. Itulah materi dasar dari fi'il mudhari. Ya. Baik tadi pola, yang pertama ini masalah pola, yang kedua masalah hubungannya dengan dhamir rafa muttasil. Ya. Oh, dhamir nasabnya belum ya? Mungkin di pelajaran 3 baru, di fi'il amar baru ya. Ya, walaupun saya yang nulis sekarang lupa juga di mana letaknya gitu. Ya. Jadi ini baru fi'il madhi dan fi'il mudhari, kita baru berbicara dhamir rafa saja baru. Ya. Jadi dimantapkan dulu dhamir rafa pada madhi dan dhamir rafa pada mudhari. Masih ingat nggak Anda? Ini tadi dhamir rafa pada mudhari ada 4. Apa yang tidak ada di sini, yang ada di madhi? Ayo. Alif isnan ada nggak di madhi? Ada. Jama ada nggak di madhi? Ada. Nun niswa ada nggak di madhi? Ada. Ya mukhatabah ada nggak di madhi? Ada. Ya mukhatabah itu baru muncul pada fi'il mudhari. Ya. Sekarang yang ada di madhi tidak ada di sini apa? Nafa'il. Tak mutaharikah nafa'il itu milik madhi. Jangan dimasuk-masukkan ke fi'il mudhari. Nah, Ya Ustazah. pengalaman saya bertahun-tahun ngajar bahasa Arab, tiba di saraf 1 ini, nanti pas di ujian ketemu aja itu. Misalnya apa? Ubahlah fi'il madhi ke fi'il mudhari. Taunya dhamirnya di situ ana gitu ya, pengertiannya saya gitu. Maka dia buat apa? Aktub tu gitu. Gimana letak salahnya itu? Ayo. Iya, itu namanya menggunakan 2 konsep. Satu konsep mudhari, satu konsep fi'il madhi. Itu dicampur aduk namanya. Emang pernah ada, Bu? Ya, namanya. Kalau nggak ada, ngapain saya ngomong gitu ya. Ya. Itu. Tapi mudah-mudahan kelas ini jangan sampai ada lagi tuh yang konsep itu digabung-gabung antara konsep madhi dan konsep mudhari. Tentunya secara konsep pelajaran 2 udah cukup itu sampai di situ. Jadi sampai di situ ada pertanyaan nggak? Paham semua ya? Ada nggak bahasa saya yang nggak jelas? Sebetulnya Anda itu nggak terlalu bukan asing gitu. Sebetulnya sudah ada
Cuma yang kurang itu adalah Anda sudah bisa membuat, ya apalagi udah bisa pidato, ada bisa jadi MC saya lihat gitu ya. Tetapi belum mendalami secara kaidah sorof ya. Jadi sekarang menyambungkan kemampuan yang sudah ada pada diri Anda dengan konsep-konsep saraf yang harus Anda pahami gitu. Sebetulnya kalau udah begitu itu gampang gitu ya. Tapi jangan ngegampangin. Ada pengalaman saya masih ingat. Saya nggak perlu sebut namanya, alumni. Pas dia masuk pintar banget gitu. Dia dari pondok, pidatonya tanpa teks apa-apa. Saya juga ngeliat Anda juga dalam acara-acara gitu, kagum saya gitu, udah bisa gitu. Nah, kemudian belajar saraf 1, saraf 2 gitu ya. Kemudian pelajaran Bu Yumna itu paling dasar itu gitu ya. Kemudian dia ngegampangin. Jadi belajarnya kurang serius. Itu pas tiba di saraf 2 kalau nggak salah itu nilainya C. Ya. Kemudian dia datang ke ruang dosen dan ingin bicara dengan saya. Bu, di mana letak salah saya? Kenapa nilai saya C? Oh iya, C ya Anda ya? Kok bisa? Anda kan pintar, kenapa nilainya C? Ya itu gitu. Tuh, bawa sini kertas ujian Anda. Di mana yang salah? Kemudian diperiksa berdua. Ya itu karena dia ngegampangin. Jadi pas mau ujian gak belajar lagi, saya bisa lah gitu ya. Nah, nilai itu adalah bukan saya lihat dari kemampuan Anda berpidato, dari kemampuan Anda ngobrol, acara, seminar apa gitu, bukan itu. Saya kan menilai sesuai indikator penilaian dalam satu mata kuliah. Saya membuat soal, ini kisi-kisinya, jawabannya ini. Kalau ini diberi betul semua nilainya segitu. Ya, walaupun Anda pintar dalam bahasa lisannya, tidak bisa itu dijadikan modal untuk menambah nilai sorof. Salah saya gitu. Ya. Saya sangat menghargai kemampuan Anda. Cuma juga saya aneh, Anda pintar, kenapa tiba di sorof salah, nilai Anda rendah gitu. Kan gimana letak salahnya? Dosennya yang salah atau kamu? Kemudian dia mulanya nggak percaya. Mungkin ustazah kali salah menilai gitu. Dan ada juga tanggapan mahasiswa sampai saat ini masih ada. Kemarin aja masih ada yang bertanya, Ibu, nilai saya segitu, apa dari mana?
28. Tadi terakhir berapa ya, lupa lagi. Ya. Dia ngapain ya? Sadar. Udah ya. Jadi jangan ada prasangka bahwa dosen tuh nggak ngoreksi lah gitu ya, atau dikasih nggak. Sebenarnya dosen itu bikin soal ada kisi-kisinya, ada indikator penilaian gitu. Jadi bukan menilai mahasiswa itu dengan perasaan gitu ya. Jadi ada patokannya gitu. Sudah. Jadi ini kesimpulan dari materi kita bahwa dari fi'il madhi akan turun. Jadi madhi itu mudhari itu adalah turunan madhi. Jadi kita tahunya konsep mudhari itu harus paham dulu madhinya apa. Jadi tidak bisa hanya kita melihat langsung mudhari. Maka di dalam pembelajaran pelatihannya biasanya selalu menemukan ketemu kosakata madhi, kemudian apa mudhari'nya. Nah, itu selalu supaya hafal perubahan harakat ain fi'il itu dari madhi ke mudhari'. Jadi ada yang harus kita waspadai dalam memberi harakat ain. Ini kita berbicara bahasa Arab Fusha. Walaupun kadang-kadang orang Arab sendiri kadang suka salah juga gitu ya. Sama aja kalau kita orang Indonesia, bukan berarti kita nggak pernah salah menggunakan bahasa Indonesia. Ini kan kita berbicara secara aturan bahasanya seperti itu. Kalau udah bahasa lisan, banyak saja kaidah-kaidah bahasa yang dilanggar, baik bahasa apapun. Ya. Jadi makanya beda antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Bahasa tulisan itu harus patuh, apalagi tulisannya tulisan ilmiah, harus patuh dengan kaidah-kaidah bahasa. Tapi kalau bahasa lisan itu boleh aja dia melanggar, asal jangan terlalu melanggar. Misalnya apa? Ana yaktubu, terlalu melanggar namanya gitu ya. Ana tapi yaktubu gitu ya. Tapi kadang-kadang bagi pemula dimaafin aja itu kalau dalam bahasa lisan ya, ana yaktubu, tapi itu kan boleh lagi. Sudah. Jadi ada tadi turunan madhi adalah mudhari dulu, nanti dilanjutin lagi ada amar lagi gitu ya. Nah, jadi turunan madhi itu ada mudhari dan amar, punya aturan sendiri. Maka fi'il mudhari itu dilihat dari madhinya. Kalau dia pola madhinya fa'ala, maka dia akan menurunkan 3 pola ya. Ada jadi fathu dhamin atau bab nasara, fathani atau bab atau fathu kasrin disebut dengan bab merobah ya. Ini udah sebulan dan asrah hasiba. Kalau fi'il madhinya faula hanya menurunkan satu bentuk, yaitu dhammatan atau bab karuma. Itu dari segi pola. Sedangkan dari hubungannya dengan dhamir rafa, ternyata di mudhari itu bukan hanya 4 dhamir rafa'nya. Satu namanya bukan ya mukhatabah, kemudian aliful isnain, waw jama' dan nun, hanya 4 ya. Maka ada istilah yang baru di dhamir di sini, dhamir rafa itu ya mukhatab, tidak kita temukan di dalam fi'il madhi. Dan ternyata ada 2 dhamir pada fi'il madhi, dhamir rafa pada fi'il madhi, tapi tidak ditemukan di dalam fi'il mudhari, yaitu
nafa'in laharika. Maka dapat kita simpulkan bahwa tak mati dan fi'il nah berhubungan dengan mukhatabah karena wah sampai saat ini baru milik mudhari. Kamu juga milik gitu ya. Itu materi kita sebelumnya untuk hari ini. Nah, ditambah ya mukhatabah hanya ditemukan pada satu bentukan, yaitu untuk mukhatabah. Artinya saat untuk digunakan satu orang perempuan yang diajak bicara, tafhamina, atau polanya taf'alina. Tapi kalau taf'ali dikatakan pola nanti salah juga saya, karena mungkin saja nanti taf'ulina, jadi bisa 3 ya, bisa taf'ilina ya. Ya, karena tadi pola fi'il mudhari ada 3 macam. Bisa a, bisa u, bisa i gitu ya. Ya. Kemudian untuk alif isnen kita temukan baik semuanya hanya ada di orang kedua dan orang ketiga. Orang kedua perempuan, orang kedua laki-laki, orang ketiga perempuan, dan orang ketiga laki-laki. Sedangkan nun niswah itu ada pada orang ketiga jamak perempuan dan orang kedua jamak perempuan dan orang ketiga jamak perempuan. Sedangkan orang kedua jamak laki-laki itu waw jamak. Begitu juga pada orang ketiga jamak laki-laki itu juga waw jamak. Jadi dikatakan ya mukhatabah hanya ditemukan satu dan ada ditemukan dua. Senang ditemukan ada 5 bentukan kata kerjanya yang di dalamnya terdapat dhamir mustatir. Nah, takdirnya macam-macam, beda-beda. Satu takdirnya takdirnya hiya, takdirnya huwa. Jadi ada 5 macam juga. Dalam fi'il madhi takdirnya huwa dan hiya saja. Ternyata huwa dan hiya juga ketemu di fi'il mudhari. Apa yang enggak ketemu dalam takdir takdirnya yang tidak ada di madhi, yaitu takdir ana, takdir nahnu, dan takdir anta. Itu enggak ada di fi'il madhi. Itu adanya hanya di mudhari. Jadi ada yang sama, ada yang tidak sama gitu ya. Itu yang harus dicermati, hal-hal kecil itu yang harus Anda pahami ya. Peringatan saya lagi, ini ilmu loh ya. Jadi kadang-kadang yang ngapain lah kalau untuk berbicara nggak perlu mikirin itu, ya benar gitu. Tapi ilmu ini menjadikan pola untuk bahasa kita benar gitu ya. Kalau orang belajar berbicara memang hantam aja dulu gitu. Salah, pokoknya ngomong aja dulu, berani ngomong bahasa Arab gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat ilmunya itu baru kita atur bahasa kita sesuai kaidah yang benar gitu ya. Kalau ini ilmu sharaf ini yang lebih tepatnya memang untuk bahasa tulisan gitu. Jadi bisa Al-Quran itu bisa anda gunakan gitu. Ya ini maksudnya apa ini, dalam fi'il ini apa ini ya. Jadi kita bisa mengkaji apa yang kita baca sesuai dengan kaidah baik nahwu atau sharaf. Maka kalau Anda baca Quran harus dalam otak Anda ada 2 part. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan tentang nahwu itu namanya ma i'rabuhu. Maka kita dalam baca Al-Quran itu bertanya, setiap kata yang ada dalam Al-Quran itu otak kita langsung bekerja, ma i'rabuhu, apa kedudukan kata dalam kalimat. Yang kedua apa pertanyaannya? Ma sighatuhu, apa bentukan katanya gitu.
Di situ kita bisa menerapkan dalam sambil kita beribadah baca Al-Quran, kemudian kita uji kemampuan nahwu sorof kita dengan dua pertanyaan tadi. Ma i'rabuhu wa ma sighatuhu. Boleh tuh Anda amalkan. Ya. Jadi baca Al-Quran sambil kita beribadah, bacanya tanpa ngerti artinya udah ibadah. Nah sekarang dibaca disesuaikan, kenapa dia begitu harakatnya, kenapa dia ini begitu, itu nambah lagi pahalanya satu lagi. Kemudian Anda dalami lagi maknanya, oh nambah lagi pahalanya satu. Kemudian makna yang ada dalam Al-Quran sedikit-sedikit kita amalkan, nambah lagi pahalanya. Udah dikuasai, itu diajarkan kepada orang, nambah lagi pahalanya. Kemudian terakhir apa? Kamu berusaha menghafal semua ayat-ayat Al-Quran. Wah, hebat. Itu tingkat. Ya, hebatnya kita belajar bahasa Arab itu merupakan tangga untuk kita bisa menempatkan diri kita di sorga nanti insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Simpulannya udah selesai. Ustazah, aku kan mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kita di sebuah kalimat kita diminta buat mencari yang mana fa'ilnya, tapi fi'il yang domirnya mustatir, jawabnya gimana? Kalau di Misalnya, situ, ya, misalnya walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan, kan yasjudunya mustatir. coba ulang. Yasjudu apa? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Iya. Yasjudu. Apakah benar itu mustatir? Ada kalimat kan sesudahnya yasjudu man. Mannya yang jadi file. Nah, Ini itu man. iya. Nah, ini hubungannya dengan pelajaran nahwu. Ya, kalau saya mengatakan yajlisu thalibu alal kursi, mana failnya? Talib. At-talib. Maka di situ bukan dhamir mustatir. Hati-hati itu. Nah, coba saya balik. At-talibu yajlisu alal kursi. Ketemu kata yajlisu. Mana failnya? Talib. Dhamir mustatir. Di situlah letaknya dhamir mustatir. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa ya'udu ila talib. Paham? Dalam nahwu itu benar-benar kita menetapkan kedudukan kata per kata. Sekarang, at-talibu yajlisu. Kenapa nggak boleh dikatakan fa'il? Jadi orang dia mubtada kok. Benar nggak? Iya. Tadi dari ayat tadi yasjudu man fis sama. Mang man itu isim, Bu. Ya kan yang jadi fa'il itu kan harus isim. Siapa bisa jawab? Isim apa itu? Yang Belum tahu. Itu namanya isim mausul. Namanya aja ismul mausul. Jadi belum sampai pelajaran Anda ke sana gitu. Tapi ini bagus pertanyaannya. Wah, hebat. Saya sangat hargai pertanyaan Anda itu. Jadi masalah dhamir mustatir ini. Yang namanya dhamir apa? Kata ganti. Ya. Kata ganti itu harus ada acuan di sebelumnya. Apa itu acuan? Mengacu kepada siapa dhamir itu. Dhamir mustatir itu nggak boleh ujuk-ujuk di awal kalimat. Ya,
misalnya apa? Ya jelisu alal kursi fil fasli gitu misalnya. Maka orang akan bertanya siapa yang duduk. Nah, tapi misalnya apa? Ra'aitul ustada yadkhulul fasla yajlisu alal kursi gitu. Yajlisunya nggak perlu lagi ada fa'ilnya, di dalamnya sudah tercakup, di dalamnya fa'ilnya dhamir mustatir, karena kita sudah ngomong sebelumnya ada yang dimaksud acuannya apa, al ustad tadi. Paham Anda ya? Nah, jadi hati-hati fa'il, nah itu kan kajian nahu itu. Fa'il itu ada dua macam. Ada namanya isim zahir. Ya. Ada namanya isim domir. Jadi fa'il itu bisa isim zahir. Apa itu isim zahir? Ya seperti tadi, al-ustad, al-faslu, al-bait, ya. At-talib itu namanya isim zahir. Yang mana yang domir? Ya tadi itu ada domir rafa, ada domir nasab, domir itu namanya tadi kita kan berbicara fa'il ya. Ada domir rafa gitu. Nah, domir rafa itu ada dua macam, ada yang baris, ada yang mustatir ya. Gitu tuh kajiannya. Jadi fa'il itu kalau dia jumlah fi'liyah biasanya fa'ilnya terdiri dari isim zahir. Ya. Tapi kalau dia jumlah ismiyah, kemudian khabarnya terdiri dari fi'il, biasanya fa'ilnya adalah domir. Bisa domir baris, bisa domir mustatir. Oh ya, tadi ya jelisut talibu alal kursi. Saya sengaja banget nih kalimatnya sederhana banget. Kemudian saya ubah menjadi jumlah ismiyah. At-talibu yajlisu. Ini kan mubtada khabar. Kabarnya fi'il di sini. Ya dua orang. At-talibani Yajlisan. yajlisan. Maka fa'il dari yajlisan di sini apa? Alifun. Alifan. Ya. At-tullabu yajlisuna. Yajlisuna apa fa'ilnya? Wow. Jamaah. At-talibatu yajlisna alal kursi. Mana fa'il dari yajlisna? Non. Non niswa. Gitu. Terima kasih Fahira ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi Anda jadi paham. Yang saya ya dosen itu sebetulnya itu memang perlu diterangkan, tetapi dosen itu bisa nerangin kadang-kadang dimotivasi oleh pertanyaan mahasiswa. Maka saya sangat mengharapkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk memotivasi saya untuk menerangkan lebih dalam begitu. Bukan berarti disengaja, bukan dimengerti ya, sengaja untuk menerangkan, tidak. Karena nahu gitu. Kecuali kalau saya belajar mengajarkan nahu, mungkin uraian saya sampai ke sana. Iya. Itu hubungan nahu dan sorot. Berarti kapan mahasiswa bisa banyak pertanyaan? Kalau dia banyak baca, banyak mengamati kalimat demi kalimat, baru muncul pertanyaan. Ini bagus ya. Jadi Anda harus kritis apa aja yang ditemukan. Baca Al-Quran. Oh besok, ini apa ini? Oh besok saya mau nanya deh. Oh gitu. Baca teks apa aja. Ya, teks dari mata kuliah apa saja. Ya, gak sempat nanya. Kemudian pas di Nahwu Shorof ditanyakan. Iya. Ya. Paham jadinya ya? Bagus tadi Anda mengamati ayat. Cuman apakah damir mustatir? Nyatanya fa'ilnya damir isim zahir. Cuma jenis isim zahir itu bisa seperti isim biasa tadi ustad itu pakai alif lam gitu.
Atau bisa, kan ada jenis-jenis isim yang lain, isim ma'rifah. Berapa macam isim ma'rifah yang Anda ketahui? Sabilillah, sebentar lagi udah habis waktu. Baru masuk. Atau tadi terputus. Ada isim zahir itu isim yang pakai alif lam begitu ya. Wah, lumayan deh 56. Tapi seharusnya tadi berapa? Sekitar 61 ya. Seharusnya ya. Ya lumayan deh gitu. Ada isim isyarah, itu juga isim ma'rifah. Ada domir, ada isim mausul ya. Ada isim istifham, ada isim syarat. Oh banyak ya. Jadi isim itu bukan hanya kata yang ada alif lam, yang ada tanwin, tidak. Tapi itu nanti akan Anda temukan di dalam materi-materi nahwu selanjutnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Sebetulnya waktu udah habis, tapi saya bonus itu kan kita kena terganggu-ganggu dari tadi gitu. Insya Allah kalau saya ganti langsung kan saya nggak punya utang kepada kamu. Jangan dituntut di akhirat nanti gitu ya. Ini kami kurang, ini. Oh, pahala saya dicomotin oleh mahasiswa sekian banyak. Oh, akhirnya saya masuk neraka. Kalau ada kekurangan, ada apa langsung dimaafin ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Saya izin bertanya. Oh, silakan. Saya senang banget. Ya, tadi kan Ustazah pertama baca teks tentang Qisam Ta'lim Lughatul Arabiyyah. Nah, kemudian jadi saya menemukan Ustazah sempat membaca di paragraf kata kalimatnya yaitu hal tasmahu antasrohali al-maudu'a as-sabiqo. Seperti itu. Nah, ini kan di sini ada al-maudu'a as-sabiqo. Pertanyaan saya, kenapa harokatnya fathah dan fathah? Apa sifat mausuf itu setiap sifatnya fathah, mausufnya juga fathah? Kan kalau misalnya mudhof ilaih, dia biasanya mudhof ilaihnya itu kasroh. Seperti itu ya. Kalau itu naat ya. Kalau naat selalu ikut kepada manut dia. Kalau man'utnya mansub, dia mansub. Kalau man'utnya marfu, dia marfu. Kalau man'utnya majrur, dia majrur. Tanda naat man'ut itu alif lam saja. Nah, paling tidak Anda melihat dia sama-sama pakai alif. Kalau dia ma'rifah sama-sama pakai alif lam. Kalau dia nyekira sama-sama bertanwin gitu. Perbedaan naat man'ut dan mudhof ilaih itu apa sih? Kalau kita ini naat man'ut kata benda dengan sifatnya ya. Misalnya apa? Fina madrasati, halaman sekolah. Sekolah bukan sifat dari fina. Iya, Ustazah, terima kasih banyak. Ya. Pertanyaannya jadi nahu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Baik. Dengan langsung ini langsung